Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham juara, dividen terbesar, valuasi terendah. PBV 0,5 kali dan PER 5 kali. Uang gratis 10-12% per tahun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas satu saham kecil yang punya dividen terbesar dengan valuasi paling rendah. Perusahaan menawarkan dividen sekitar 12% per tahun. Di saat yang sama, PBV saham ini hanya 0,5 kali dengan PER 5 kali. Cukup sulit kan kamu temukan saham dividen besar dengan valuasi rendah? Nah, selain itu, perusahaan juga punya total aset yang lumayan, yaitu sekitar 1,5 triliun. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. KDSI punya aset 1.509 miliar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 1.348 miliar. Artinya, aset KDSI naik 11,94% dalam satu tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 1.509 miliar, perusahaan punya aset tetap 501 miliar. Artinya, 33,20% aset KDSI berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 2,72%. Selain aset tetap, ada juga persediaan. Dari total aset 1.509 miliar, perusahaan punya persediaan 484 miliar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset KDSI. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 51,72%. Kedua, liabilitas. KDSI punya liabilitas 801 miliar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 628 miliar. Artinya, hutang KDSI naik 27,55% dalam satu tahun. Nah, dari total liabilitas 801 miliar, perusahaan punya utang bank jangka pendek 234 miliar. Artinya, 29,21% hutang KDSI berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 29,28%. Selain utang bank jangka pendek, ada juga utang usaha pihak ketiga. Dari total liabilitas 801 miliar, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga 225 miliar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas KDSI. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 67,91%. Ketiga, ekuitas. KDSI punya ekuitas 708 miliar sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 719 miliar, berarti ekuitas KDSI turun 1,53%. Dari total ekuitas 708 miliar, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 536 miliar. Artinya 75,71% ekuitas KDSI berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 1,65%. Keempat, pendapatan. KDSI punya pendapatan 1.166 miliar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 1.037 miliar. Berarti pendapatan KDSI naik 12,44% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok penjualan. KDSI punya biaya pokok penjualan sebanyak 1.024 miliar. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah 864 miliar. Berarti biaya pokok naik 18,52% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. KDSI mampu menghasilkan laba sebanyak 33,17 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 46,86 miliar, berarti laba KDSI turun 29,21% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. KDSI punya ROE 9,30% dengan NPM 2,80%. Sedangkan untuk sisi risiko, saham ini punya DER 113%. Perusahaan mencetak rasio keuangan yang biasa saja. Namun dari sisi utang, perlu diingat bahwa total utang lebih besar dari total modal yang dimiliki. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 5,98 kali dan PBV 0,56 kali. Valuasi saham ini masih rendah baik dari PER dan PBV. Bahkan PBV-nya hanya sekitar 0,5 kali. Artinya harga yang dijual hanya 50% dari modal per lembar saham. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya.
1. Persediaan yang meningkat membuat total aset naik. 2. Kenaikan utang bank dan utang usaha membuat liabilitas bertambah. 3. Ekuitas turun karena saldo laba berkurang. 4. Peningkatan biaya yang melebihi pendapatan membuat laba berkurang. 5. Rasio keuangan tidak menarik. 6. Valuasi masih rendah dengan tawaran dividen yield yang tinggi. Demikian analisa singkat saham KDSI berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membawa banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Thank you.